Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara Ibu terdengar? Bu, Terdengar, Bu. Dengar Bu. Dengar, Bu. Oke, kita mulai dulu aja ya. Untuk yang menyusul nanti bisa nyusul. Oke, sambil berjalan. Oke, sebelumnya perkenalkan nama Ibu Bu Faizah. Ibu sebelumnya sudah memperkenalkan diri di grup WA dan eh, beberapa kelas mungkin sudah ada yang bertemu dengan Ibu di kelas, beberapa anak gitu ya. Jadi untuk pembelajaran daring yang pertama ini yang dipegang oleh Ibu ini materinya adalah yang sudah Ibu share kemarin malam. Itu materinya adalah rumus kuadratis dengan suara Ibu berisik atau hanya Ibu saja suaranya? Berisik, Bu. Oh, berisik. Oke, mungkin Ibu pindah sebentar ya. Oke. Sekarang suara Ibu sudah terdengar? Terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Baik. Oke, Ibu mulai kembali ya karena tadi suaranya berisik. Sekarang sudah lumayan ya untuk suara Ibu. Oke, baik. Sebelumnya tadi Ibu perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama Ibu Bu Faizah. Oke, mungkin beberapa anak sudah bertemu dengan Ibu untuk pertemuan tatap muka. Jadi untuk pertemuan daring juga ini untuk pertama kalinya gitu ya, kalian diajarkan oleh Ibu Faizah. Seperti itu. Nah, bagi yang belum tahu atau belum kenal dengan Ibu, jadi Ibu di sini akan membantu Bu Lucy dengan Bu Eni dan Bu Eni gitu ya untuk mata pelajaran matematika kelas 9. Seperti itu. Nah, untuk pembelajaran daring kali ini anak-anak sudah siapkan alat tulisnya. Sudah, Bu. Oke, bagi yang belum menyiapkan alat tulisnya, boleh ya langsung disiapkan aja buku tulis dengan alat tulisnya. Oke, apakah sudah siap untuk mengikuti pembelajaran kali ini? Sudah siap. Sudah. Bu, Oke. Oh iya, jangan lupa untuk mengisi daftar kehadiran untuk kelas 9E di Google Classroom ya. Oke. Nah, Ibu akan share screen terlebih dahulu. Oke, mungkin untuk yang menyusul nanti Ibu admit. Apakah Oke, yang pertama itu ada rumus kuadratis. Nah, rumus kuadratis ini itu sebelum kita membahas rumus kuadratis, kita review dulu untuk cara-cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Ini kan ada 3 cara ya. Ada yang masih ingat ada caranya ada apa aja? Memfaktorkan. Faktoran mengikuti kuadrat sempurna. Faktorkan. Oke, benar ya. Jadi cara yang pertama itu, oke, memfaktorkan. Nah, sepertinya ini ya tadi benar ya. Jadi cara yang pertama itu tadi memfaktorkan, kemudian cara yang kedua melengkapkan kuadrat sempurna, dan cara yang ketiga itu dengan rumus kuadratis. Nah, pada pelajaran kali ini kita akan bahas rumus kuadratis. Oke. Nah, kalau untuk bentuk umum persamaan kuadrat itu bagaimana? Masih ingat? AX kuadrat B ditambah tambah BX tambah C sama dengan 0. sama dengan 0.
Oke, untuk bentuk umum persamaan kuadratnya adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Nah, untuk rumus kuadratisnya, x Negatif B 1,2 kurang sama dengan min b plus minus akar B B2 kuadrat min dikurangi 4AC per 2A. Nah, untuk penurunan rumus kuadratis ini, Ibu sudah jelaskan di video bagi anak-anak yang belum nonton videonya, itu silakan setelah ini menonton untuk penurunan rumus kuadratisnya. Seperti itu. Jadi ini adalah rumus kuadratisnya. Nah, untuk menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat ini salah satunya bisa menggunakan rumus kuadratis seperti itu. Oke, kita lanjut ke latihan soal karena sudah pembahasan materi sudah Ibu bahas di video seperti itu. Oke, untuk latihan soalnya ini nomor 1 adalah 2x kuadrat ditambah 7x ditambah 3. Pertanyaannya, tentukanlah akar-akar dari persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus kuadratis. Oke, langkah pertama, karena ini rumus kuadratis itu dinamakan rumus ABC. Kenapa dinamakan rumus ABC? Karena langkah pertama ini kita harus menentukan nilai A, nilai B, dan nilai C. Oke, jadi langkah pertama kita harus menentukan nilai A. Oke, ini kayaknya kembali. Oke, nilai A. Oke, bentar. Ini sulit kontaknya. Nah, nilai A-nya berapa, nilai B-nya berapa, dan nilai C-nya berapa. Nilai A-nya ini adalah koefisien dari X kuadrat. Koefisien dari X kuadrat ini adalah 2. Nilai B-nya berarti koefisien dari X adalah 7, dan nilai C-nya konstanta adalah 3. Ini adalah nilai ABC, makanya dinamakan rumus ABC, karena langkah pertamanya kita harus menentukan nilai A, nilai B, dan nilai C. Kemudian kita tulis ulang rumus kuadratisnya, x1, x2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi 2A. Ini sama dengan berarti negatif 7 plus minus akar 7 kuadrat min 4 dikali 2 dikali 3. Oke, sama dengan dibagi dengan 2 dikali 2. Sama dengan min 7 plus minus akar 49 min 4 kali 2, 8. 8 kali 3, 24 dibagi 2 kali 2, 4. Sama dengan min 7 plus minus akar dari 25 dibagi 4. Oke, kita pecah. X1 sama dengan negatif 7 plus akar 25 dibagi 4 sama dengan negatif 7 plus 5 per 4 sama dengan negatif 2 per 4 sama dengan negatif 1 per 2. Ini untuk X1-nya. Kemudian X2-nya. X2 sama dengan negatif 7 min akar 25 per 4 sama dengan negatif 7 min 5 per 4 sama dengan negatif 7 dikurang 15 negatif 12 per 4 sama dengan negatif 12 dibagi 4 negatif 3. Oke, jadi inilah akar-akar dari persamaan kuadrat 2x kuadrat ditambah 7x ditambah 3 sama dengan 0 menggunakan rumus kuadratis. Ini caranya dan ini jawabannya. X1 adalah 1 per 2 dan X2-nya negatif 3. Oke, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Kita lanjut ke latihan soal nomor 2. Kita lanjut ya. Oke, masih terlihat ya share screen Ibu? Masih. Masih, Bu. Oke, nomor 2
itu tentukan akar-akar dari persamaan kuadrat berikut dengan menggunakan rumus kuadratis. Soalnya itu adalah negatif 3x kuadrat dikurang 5x ditambah 2 sama dengan 0. Angka pertama tadi apa? Cari ABC-nya. Oke, betul. Mencari A, B, C-nya. Nah, nilai A-nya ini berapa nih dari persamaan kuadrat? 3. Negatif 3. Negatif 3. Negatif Nilai B-nya? Negatif 5. Negatif 5. Negatif 5. Nilai C-nya? 2. 2, betul. Kemudian kita tulis rumus kuadratisnya. X1, 2 sama dengan? Negatif B Ya. tambah kuning akar B pangkat 2 Akar B pangkat 2 dikurang kurang C 4C. 4 C per dibagi 2A. 2A. Wah, sudah hafal ya? Oke, kita substitusi atau kita masukkan nilai A, nilai B, dan nilai C ke dalam rumus kuadratis. Ini negatif B. Berarti apa? Negatif B, negatif 5. Gitu ya, karena nilai B-nya adalah negatif 5. Plus minus akar negatif 5 kuadrat dikurang 4 dikali negatif 3. Bisa nulis negatif itu dikurung karena biar ada bedanya gitu ya dari kalau positif kan bisa langsung aja gitu. Kalau negatif itu kalau bisa dikurung karena kalau misalnya pengurangan dikali kan ada negatif kali negatif kan positif gitu ya. Bisa jadi kayak kasusnya kayak gini. Negatif 5 karena B-nya nilainya negatif 5 dan di sini ada negatif juga, bisa jadi kayak gini kan. Kalau misalnya kita kurung itu lebih memudahkan. Jadi seperti perkalian negatif kali negatif kayak gitu. Oke, kita lanjut. Dikali C-nya itu adalah 2 dibagi 2 dikali negatif 3. Kayak gitu. Ini tips aja sih yang itu yang kalau misalnya ada negatif mendingan dikurungin aja gitu. Tips aja biar nggak salah dalam penempatan negatif positifnya. Jadi kayak gini nih. Ini kan sekarang negatif dikali negatif 5 berarti kan positif 5 gitu ya. Soalnya kalau misalnya nggak dikurung biasanya kan ini nilainya negatif. Oh, ini nilainya negatif. Ya udah langsung aja negatif 5. Ternyata itu salah. Ternyata nilainya adalah 5. Kayak gitu. Untuk menghindari kesalahan dalam menentukan tanda positif dan negatif. Ini negatif 5 kuadrat itu adalah 25 dikurang ini 4 dikali negatif 3 negatif 12 dikali 2 berarti negatif 24. Kemudian per negatif 6. Terus di sini berarti sama dengan 5 plus minus akar dari 25 ditambah 24. Ya, karena ini negatif kali negatif sama dengan positif. Bagi 6, 5 plus minus akar 49 karena 25 tambah 24 dibagi negatif 6. Oke, satu-satu kita pecah. X1 sama dengan 5 ditambah akar 49 adalah 7 per negatif 6 menjadi 12 per negatif 6. Hasilnya adalah negatif berapa nih? 12 bagi 6. Negatif 2. Negatif Betul, 2. negatif 2. X2 sama dengan 5 dikurang 7 dibagi negatif 6. Menjadi 5 dikurang 7 itu negatif 2. Negatif 2. Dibagi negatif 6 berapa nih? Positif 3. Betul, positif 3. Betul, jadi inilah jawabannya. Inilah akar-akar dari persamaan negatif 3x pangkat 2 dikurang 5x ditambah 2 sama dengan 0. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Boleh dicatat juga ya di buku tulisnya, atau kalau misalnya yang udah mengerjakan, boleh kita samakan jawabannya. Kita bahas gitu soalnya. Oke, ada yang mau tanyakan dulu sebelum kita
masuk ke soal yang ketiga. Kita lanjut dulu ya. Kalau tidak ada yang bertanya, lanjut. Jadi harapannya dari 3 soal ini, anak-anak bisa kebayang bagaimana cara mengerjakan akar-akar, menentukan akar-akar persamaan kuadrat menggunakan rumus kuadratis. Karena diulang 3 kali ya untuk latihan soalnya. Oke, untuk soal yang ketiga itu tentukanlah akar-akar dari persamaan kuadrat berikut dengan menggunakan rumus kuadratis. 2x kuadrat min 8x ditambah 7 sama dengan 0. Langkah pertama tadi nilai A, ABC. nilai A, nilai B, dan nilai C-nya. Oke, A, nilai B, nilai C. A-nya itu adalah 2, B-nya negatif 8, C-nya 7. 7 ya ini. Oke. Rumus kuadratisnya X1,2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC ini per 2A. Berarti min kali negatif 8 plus minus akar negatif 8 kuadrat min 4 dikali 2 dikali 7. Oke. Per 2 dikali 2 sama dengan 8 plus minus akar 64 dikurang 4 kali 2 8. 8 dikali 7 50. Nah, 56. Ya kan? 56 ya? Iya. Ya, 56. Oke. Dan ini kok mencong gitu ya. Hapus dulu. Nah. Oke, dibagi ya. Dibagi 2 kali 2, 4. Oke, kita hitung sama-sama. 8 plus minus akar 64 dikurang 56. Berapa tuh? 8. Adalah 8. Ya, 8 ya? 8. 8, oke. Nah, ini kita pecah. X1 sama dengan, bentar, nggak jelas tulisannya. Oke. Oke, nah. Oke, kita arahkan. Nah, X1 sama dengan 8 plus minus. Nah, akar 8 ini bisa kita ubah bentuknya menjadi apa nih? Akar 4 dikali 2 per 4. Nah, 8 plus minus akar 4 ini kan bisa kita keluarkan ya. Akar 4 adalah 2. Sisanya akar 2. Berarti 2 akar 2 per 4. Sama dengan kok plus minus harus ganti minusnya nggak diikut ya, minusnya nggak ikut, jadi kita hapus minusnya, plus dulu. Oke. Jadi 8 plus 2 akar 2 per 4. Nah, ini bentuk ini bisa kita sederhanakan, itu dibagi 2 semua, dibagi 2 semua. 8 dibagi 2 4. Ditambah 2 akar 2 dibagi 2 akar 2. Kemudian 4 dibagi 2 menjadi 2. Nah, ini bentuk yang sudah sederhana. Jadi ini bisa kita semuanya bisa kita bagi 2. Gitu ya. Jadi X1-nya adalah 4 plus akar 2 per 2. Seperti itu. X2-nya, jadi ini mulai terlihat ya dari soal yang nomor 3, mulai terlihat bahwa kita bisa menentukan akar-akar. Sebentar, ada yang masuk lagi. PowerPoint-nya mati. Ya? PowerPoint-nya hilang. PowerPoint-nya hilang ya? Ya. Oke, bentar Ibu ini lagi share screen lagi. Sekarang ada? Ada, Bu. Oke, jadi sudah mulai terlihat ya untuk
eh, kita ingin menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat, tetapi ketika dengan menggunakan pemfaktoran ini nggak bisa gitu, kita nggak tahu gimana ngerjainnya. Terus dengan melengkapkan kuadrat sempurna juga belum tentu gitu, bukan nggak bisa ya, sulit gitu ya, sulit untuk menggunakan kuadrat sempurna. Nah, kita gunakan cara yang terakhir, yaitu rumus kuadratis. Siapa tahu gitu ya, ternyata jawabannya itu seperti ini, 4 ditambah akar 2, ada bilangan irasionalnya, atau ada bentuk akarnya gitu. Ini kan bisa kita selesaikan dengan rumus kuadratis seperti itu. Tapi kalau misalnya kita mau nih, ibu ini kayaknya bisa sih pemfaktoran, tapi pengen pakai rumus kuadratis, itu juga boleh gitu ya. Rumus kuadratis juga tadi kan sebelumnya hasilnya juga bisa bilangan bulat, bisa bilangan real juga ya, bisa pecahan juga, itu kan bisa diselesaikan oleh pemfaktoran juga gitu ya. Hanya kalau misalnya ada yang sulit seperti ini gitu, akar-akarnya itu ternyata ada akarnya, ada bentuk irasional, itu kita bisa gunakan rumus kuadratis seperti itu. Oke, kita lanjut X2. 8 dikurang 2 akar 2 dibagi 4. Nah, ini juga kita bisa bagi 2 menjadi 4 min akar 2 per 2. Inilah X1 dan X2. Gitu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Untuk latihan soalnya. Oke, kalau sudah paham, kita lanjut ke hilang atau ada itunya setnya? Hilang. Oke. Baiklah. Share screen lagi. Ini lanjut ke diskriminan, nilai diskriminan. Nilai diskriminan ini ternyata dari akar-akar persamaan kuadrat ini ternyata ada hubungannya gitu. Ada jenis-jenisnya. Ada jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Nah, jenis-jenis dari akar persamaan kuadrat ini bisa kita tentukan oleh nilai diskriminan. Nilai diskriminan ini juga berhubungan dengan rumus kuadratis yang tadi kita bahas. Oke, kita coba mulai dulu ya untuk diskriminan. Oke, kita review bentuk umum persamaan kuadrat. Apa nih bentuk umum persamaan kuadrat? Ditambah BX tambah C sama dengan 0. Betul, AX kuadrat tambah BX, betul, 100 ya, sama dengan 0. Rumus kuadratisnya X1,2 sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat min 4 AC. AC. Oke, per Bagi 2A. 2A, betul, 100. Oke. Nah, dari rumus kuadratis ini, kan ini ada bentuk akarnya ya. Bentuk akar ini teh mempunyai syarat bahwa dalam bentuk akar ini nilainya ini harus lebih besar sama dengan 0. Jadi nilai di dalam akar itu harus lebih besar sama dengan 0. Jadi boleh 0 dan bilangan positif. Nggak boleh bilangan negatif karena tidak ada angka yang ketika diakarkan itu mendapatkan hasil yang bilangan bulat gitu, ketika di akarnya itu adalah negatif. Jadi kalau negatif itu bisa kita katakan tidak real gitu ya. Nah, karena syarat di dalam akar ini tidak boleh negatif atau lebih besar sama dengan 0, maka muncullah nilai diskriminan. Nilai diskriminan ini adalah nilai yang di dalam akar. Nilai di dalam akar artinya rumusnya itu adalah B kuadrat min 4AC. Itu adalah rumus diskriminan. Jadi rumus diskriminan itu adalah rumus yang di dalam akar dari rumus kuadratis. Karena akar ini menentukan jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Kenapa bisa menentukan jenis akar-akar persamaan kuadrat? Karena ada syarat di dalam akar itu tidak boleh negatif. Seperti itu. Oke, kita bahas. Kalau belum kebayang. Jadi, kalau misalnya tadi kan syaratnya itu ditulis di atas ya, rumus kuadratisnya itu kan X1,2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC. Per 2A. Nah,
Ini adalah rumus diskriminan, jadi kita tulis D besar untuk diskriminan. Ya, ada yang masuk. Oh, layarnya hilang lagi. Oh, layar hilang lagi. Oke, bentar. Oke. Kalau nanya ada yang masuk, kadang ini harus nah, oke, sekarang ada ya. Oke, kita lanjut. Jadi kita tulis rumus diskriminannya itu adalah min B sama dengan X1,2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, nilai diskriminan itu adalah nilai yang ada di dalam akar atau rumusnya adalah B kuadrat min 4AC. Ini adalah nilai diskriminan. Nilai diskriminan ini yang menentukan apakah ada akar-akarnya, apakah akar-akarnya hanya satu, atau apakah akar-akarnya berbeda. Oke, karena tadi ini syaratnya adalah lebih besar sama dengan 0, berarti ada 3 kemungkinan dong ya. Ada yang pertama, akarnya itu 0, ya. Yang kedua, akarnya itu adalah suatu bilangan positif. Dan yang ketiga, di dalam akar juga bisa jadi ada yang bilangan negatif. Ya, karena syaratnya lebih besar sama dengan 0, maka akar 0 yang pertama, yang kedua bilangan positif di dalam akar, yang ketiga ada bilangan negatif. Ini adalah syarat ini adalah macam-macam yang bisa hilang semua, ya Allah, izin. Oke, kita ulangi. Ya Allah, hilang semua. Nah, ini adalah tadi lebih besar sama dengan 0. Ini rumusnya B kuadrat min 4AC. Ini ada 3 kemungkinan yang bisa kita hitung. Misalnya di dalam akarnya itu ada nih yang hasilnya sama dengan 0, ada yang hasilnya positif, ada yang hasilnya bahkan negatif. Nah, ini menentukan jenis-jenis akarnya. Kalau misalnya akarnya itu positif 0 gitu ya, 0, artinya apa? Artinya X1,2 sama dengan min B 1. plus minus akar 0 sama dengan per 2A. Nah, akar 0 ini nilainya bukan 1, nilainya 0, tetap nilainya 0. Jadi apa? Min B per 2A. Ya kan? Berarti apa? X1 dan X2 itu nilai akar-akarnya itu sama gitu, hanya ada min B per 2A saja gitu. Karena nggak ada plus minus ini, karena kalau misalnya X1 kan plus, X2 minus, karena plus minusnya ini nggak ada, karena akar 0 adalah 0, berarti hanya satu, yaitu hanya ini. Hanya min B per 2A saja. Oke, kalau belum kebayang kita back gitu ya, kita back yang ini. Nggak ada yang satu ya. Nanti deh ada contoh soalnya. Gitu. Jadi kalau misalnya akarnya 0 atau akarnya sama dengan 0, artinya kan plus minus yang ini tidak berlaku ya, karena sama dengan 0. Artinya hanya ada satu akar-akar persamaannya. Kalau hanya ada satu, artinya X1 dan X2-nya memiliki akar-akar yang sama atau akar-akar yang kembar. Pernah nggak sih ada nemuin akar-akar penyelesaiannya itu cuma satu? X1-nya tuh hasilnya misalnya 2 dan X2-nya juga hasilnya 2. Ya, itu karena nilai dari di dalam akarnya itu adalah 0. Ketika kita mencari nilai D-nya ini atau nilai D-nya ini sama dengan 0. Artinya apa? Ketika D-nya sama dengan 0, hanya terdapat satu jenis akar. Artinya apa? Untuk D sama dengan 0, maka akar-akarnya kembar atau sama. Untuk yang D-nya sama dengan 0. Sekarang, syarat yang dari dalam akar adalah sama dengan 0 dan lebih besar dari 0 atau nilainya positif. Oke, kalau misalnya kita jadi nilai positif gitu ya. Min B plus minus di sininya ada suatu bilangan gitu ya, positif gitu, bilangan positif per 2A. Kalau bilangan positif di dalam akar itu kan bisa
Ada hasil. Oh iya, Bu. Ya. Bisa kita akarkan gitu ya, bisa kita akarkan di dalam akarnya itu positif, artinya tetap ada dua, X1-nya adalah plus berapa gitu ya, plus akar, dan X2-nya negatif akar. Artinya kalau ada dua, berarti akar-akarnya apa? Akar-akarnya berbeda ya, Berbeda. berbeda atau berlainan. Jadi ada X1-nya ini sama dengan 1/3 misalnya, X2-nya ini sama dengan negatif 2, berbeda ya nilainya. Berarti ada dua akarnya. Akarnya berbeda. Itu. Terakhir, untuk D kurang dari 0 atau nilainya negatif, berarti apa? X1,2 sama dengan min B plus minus akar negatif yang ini, yang dalam syarat akar ini tidak boleh, artinya tidak ada akar. Jadi untuk D kurang dari 0, maka akarnya tidak ada. Tidak real. Oke, kita lanjut ya. Untuk latihan soalnya agar kebayang. Oke. Jadi kita bisa kita langkah pertamanya setelah mendapatkan nilai A, nilai B, nilai C, kemudian kita cari nilai diskriminannya. Untuk apa? Untuk memastikan apakah ini ada nggak sih akar-akarnya? Apakah ini akar-akarnya cuma satu atau bagaimana? Kayak gitu, jangan sampai kita bisa langsung ngerjain ke rumus kuadratiknya, tapi pas di akhir ternyata akar-akarnya itu tidak ada, gitu kan? Jadi kan lumayan gitu ya waktu, gitu ya. Jadi nilai diskriminannya hadir untuk mempersingkat waktu kita gitu untuk mengerjakan soalnya. Oke, kita lihat nomor 1. Tentukan nilai diskriminan dari 2x kuadrat min x min 3 sama dengan 0. Langkah pertama kita cari nilai A, nilai B, nilai C-nya. Nah, nilai A-nya itu adalah 2, nilai B-nya negatif 1, dan nilai C-nya negatif 3. Kita bisa langsung cari dulu D-nya itu sama dengan B kuadrat min 4AC. Itu berarti negatif 1 kuadrat min 4 dikali 2 dikali negatif 3. Ini sama dengan 1 min 4 kali 2, 8 dikali 3 dikali negatif 3 menjadi negatif 24. Berarti 1 ditambah 24, D-nya 25. Oke, karena nilai D-nya ini 25, artinya ulangan positif, berarti akar-akarnya berbeda atau ada dua akar gitu ya. Oke, langsung kita cari akar-akarnya. Min B plus minus, karena di dalam akar tadi itu min B kuadrat min 4AC, langsung saja kita di sini akar D. Boleh kan? Akar D, karena D-nya itu adalah B kuadrat min 4AC per 2A. Min B, min 1 plus minus, D-nya udah diketahui ini 25, langsung aja di sini 25. Nggak usah lagi kita ngitung lagi B kuadrat min 4AC, capek, karena kita udah dapet nilai B kuadrat min 4AC-nya itu 25. Langsung 25. Per 2 dikali 2. Berapa? 1 plus minus 5 per 4. Jadi singkat ya caranya. X1 sama dengan 1 ditambah 5 per 4, berarti 6 per 4, berarti 3 per 2. X2 sama dengan 1 min 5 per 4, atau sama dengan negatif 4 per 4, sama dengan negatif 1. Selesai. Jadi lebih singkat dan lebih kebayang gitu ya. Jadi nggak terlalu rumit untuk rumus kuadratis. Kayak gitu. Lanjut. Nah ini nomor 2, tentukan jenis akar-akar persamaan x kuadrat ditambah 2x min 5 sama dengan 0 berdasarkan nilai diskriminannya. Oh, ini mah ditanyakannya jenis-jenis akar persamaan kuadratnya aja, berarti kita hanya menghitung nilai diskriminannya aja. Oke, A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa? A-nya 1, B-nya 2, C-nya negatif 15. D, kita hanya mencari nilai D, B kuadrat min 4 AC. B kuadrat artinya 1 kuadrat min 4 kali 1 kuadrat 2 kuadrat min 4 kali 1 dikali negatif 15. Negatif 15. Sama dengan 4 min ini min 60 ya. Berarti 64. Artinya ini bilangan positif. Maka jenis akarnya
jenis akar-akarnya itu berbeda karena bilangan positif lebih besar dari 0. Paham sampai sini? Ada yang ditanyakan dulu? Bu. Oke. Lanjut ya. Lanjut nomor 3. Ini dilewat aja deh. Oke. Apa enggak kita ganti soalnya aja kan? Kita ganti soalnya. Ini jangan X1 kuadrat ditambah ini terlalu ini mungkin nanti kalian bingung gitu ya. Oke, karena ini ini mah udah masuk ke ini selanjutnya ya, udah masuk ke jumlah hasil kali akar-akar. Oke. Dari bentar. Kita coba pakai ini aja deh, pakai PowerPoint yang jumlah hasil kali akar-akar karena di situ sudah terlihat Ibu nge-share screen-nya. Lihat ya. Nah, jumlah hasil kali akar-akar ini penurunan rumusnya silahkan kalian tonton di video. Oke, untuk hasil akhirnya adalah X1 ditambah X2 adalah min B per A. Min B per A. Kemudian untuk hasil kalinya, ini untuk penurunannya, hasil akhirnya adalah X1 dikali X2 sama dengan C per A. Oke, jadi kita ingat penjumlahan itu adalah tadi min B per A, S2 itu C per A. Oke. Yang pertama tetap kita cari dulu nilai A, nilai B, dan nilai C. Kalau misalnya soalnya itu tentukanlah jumlah hasil jumlah akar-akar persamaannya. Ini lebih mudah lagi. Kalau misalnya langsung kita ada soal, tentukan jumlah hasil kali akar-akarnya. Oke, kita balik lagi deh ke PPT. Jadi kalau ke PPT itu ada contohnya. Ini contohnya. Diketahui. Ini tuh langsung bisa kita cari, nggak perlu kita cari satu persatu X1-nya berapa, X2-nya berapa. Contoh. Diketahui X1, X2 merupakan akar-akar persamaan kuadrat. Ada ini X kuadrat min 3X plus 5 sama dengan 0. Ditanyakannya X1 plus X2, X1 kali X2. Ini yang C nggak perlu, yang D juga nggak perlu. Karena nanti kita bahas ini kan dibahas di video gitu. Nanti kalian lihat aja di video. Nah ini, jadi jawabannya hanya ini. Kita tentukan dulu nilai A, nilai B, nilai C. Kemudian kita bisa langsung menambahkan, tidak perlu mencari akarnya satu persatu. Dengan rumus min B per A, kita bisa menentukan jumlahnya tanpa kita harus mencari satu persatu nilai X1 dan X2. Berarti apa? Min B per A artinya min 3 per 1, 3. Jumlah akarnya kita sudah tahu nilainya 3. Tanpa kita harus tahu X1-nya berapa, X2-nya berapa. Perkaliannya juga sama. Perkaliannya adalah C per A. Artinya apa? 5 dibagi 1. 5. Kita sudah bisa mengetahui hasil kali akar-akarnya tanpa kita bisa mencari dulu, nggak usah nyari dulu X1-nya berapa, X2-nya berapa, tapi kita sudah bisa menentukan hasil kalinya. Ini lebih mudah lagi. Jadi rumusnya hanya itu rumusnya. Hanya X1 tambah X2 dan X sama dengan min B per A, X1 kali X2 sama dengan C per A. Oke, coba kita nomor 3. Nah, nomor 3 kita cari X1 tambah X2 dan X kali X2 ya. Oke. Untuk nilai A-nya kan 1, nilai B-nya negatif 3, nilai C-nya 6. Kemudian kita langsung bisa ini mengetahui
penjumlahan dari akar-akarnya, tidak perlu mencari akar-akarnya satu persatu. Kita tidak perlu mencari nilai akar-akarnya dengan rumus kuadratik atau dengan memfaktorkan. Kalau misalnya ada soal yang langsung X1 tambah X2-nya berapa, kita nggak usah panik gitu, nggak usah kayak ini harus nyari satu-satu, nggak usah. Ada rumus min B per A, ada rumus X1 kali X2 C per A. Ternyata ketika diulik gitu, diulik dari rumus kuadratis, itu ternyata banyak ya, ada nilai diskriminan yang kita tidak perlu. Kalau misalnya nilai diskriminan itu negatif, oke, kita tidak perlu mencari karena tidak ada akar. Sekarang ada yang penjumlahan, kita nggak perlu juga nyari satu X1 dan X2, tapi kita bisa langsung tahu penjumlahnya berapa, bisa langsung tahu perkaliannya berapa gitu ya. Ketika diulik-ulik rumus kuadratis, ternyata banyak manfaatnya gitu ya. Jadi nggak hanya satu, ternyata ada banyak yang bisa ulas lagi gitu ya, bisa kita ulas lagi dari rumus kuadratis, induknya dari rumus kuadratis. Oke, lanjut. Ini X1 tambah X2 adalah min B per A, masukkan, berarti min 3 per A-nya 1, A-nya 3, kemudian C-nya 6 per 1 berarti 6. Penjumlahannya 3, perkaliannya 6. Nggak usah kita perlu nyari satu-satu. Selesai. Itu adalah soal yang hanya ditanyakannya X1 ditambah X2 dan X1 dikali X2. Matematikanya 3 materi kita, karena ini ya, apa namanya, nyambung gitu, nyambung. Jadi karena nyambung, jadi apa namanya, disatu kalikan pembelajaran. Karena tadi kan yang pertama rumus kuadratis itu induknya gitu ya, induknya, kemudian cabangnya ada diskriminan dan ada jumlah dan hasil kali akar-akar. Jadi lumayan banyak gitu ya. Oke, untuk sebelum Ibu tutup, ada yang ingin bertanya dulu? Nanti untuk video jelasnya itu ada di YouTube. Ibu share di GCR, udah Ibu share. Terus untuk link G-form-nya juga udah Ibu share gitu ya. Nanti kotretannya itu kalian masukkan ke tugas. Itu terakhir besok aja deh, terakhir besok, karena itu cuma 5 soal, dan 5 soalnya itu soal-soal yang tadi Ibu bahas, benar-benar soal yang tadi Ibu bahas gitu. Soal-soalnya tadi Ibu bahas kayak gimana. Jadi langsung dikotret gitu ya. Terus kemudian diisi Google Form-nya, terus langsung difotokan, kemudian dikirim ke tugas di GCR. Kayak gitu untuk pembelajaran kita. Oke, kalau misalnya nggak ada yang bertanya, oke, cukup jelas gitu ya. Nanti untuk daring selanjutnya mungkin seperti ini. Jadi Ibu memegang kelas E, kelas F, dan kelas J. Kelas E, kelas F, dan kelas J. Seperti itu. Jadi mungkin kalian akan bertemu Ibu lagi gitu ya di pembelajaran daring berikutnya. Dan mungkin di PTM juga, nanti PTM hari Jumat mungkin akan ketemu Ibu lagi gitu ya. Bagi yang belum pernah ketemu Ibu, ayo ke sekolah untuk PTM. Terus apa lagi ya? Udah kali ya? Ya kayak gitu. Kalau misalnya ada yang mau nanya nih, ternyata belum kepikiran sekarang, terus mau nanya di WA, boleh nanya di WA. Boleh japrik Ibu juga, kan nomor Ibu ada ya di grup, nomor Ibu Faizah, itu nomor Ibu Faizah. Oke, kita itu dulu yuk, kita dokumentasi dulu yuk. Kita nyalain kamera yuk. Oke, gimana nih rasanya? Lumayan ngebul ya. Aduh, pemanasan gitu ya. Oke, kita on cam dulu yuk. Ibu, rapi-rapi dulu. Bentar. Oke. Gimana nih, catatannya penuh nggak catatannya? Kan materinya banyak banget nih. Nggak apa, kita ngobrol aja. Udah belajar. Ngobrol aja. Kalau sama Bu Eni sama Bu Lucy biasanya ngapain nih setelah belajar? Ada apa? Tebak-tebakan gitu? Ada tugas, Bu. Ada apa? Tahan, Bu. Tugas. Oh, tugas. Enggak, kalau misalnya namanya, tebak-tebakan yuk, kayak gitu. Kan seru ya? Kalau main mah biasanya enggak, Bu. Oh enggak, ya maksudnya untuk refleksi aja gitu.
Biar, aduh, oke, aku udah belajar. Pengen hiburan dulu, healing biasanya healing. Healing. Kita ngobrol aja santai. Tadi karena baru pertama, ibu juga apa jadinya tuh agak rusuh juga tadi ya. Agak rusuh gitu. Seru banget deh. Di stop ya. Oke, kita dokumentasi dulu nih. Mana nih yang belum ketemu sama ibu? Ayo dong, PTM-nya pada ke sekolah. Yuk ketemu sama ibu yuk. PTM pada ke sekolah. Seru banget kalau sama ibu. Nanti banyak apa namanya, tebak-tebakan yuk. Tebak-tebakan sekarang apa ya? Ini deh. Gajah apa yang baik? Apa? Gajah apa yang baik? Nggak tahu tuh. Gak jahat. Betul. Siapa yang menjawab itu? Alia. Betul, Alia. Gak jahat jawabannya. Oke. Enggak. Next apa ya nanti? Di rumah. Betul, Alia. Tahu Tebak-tebakannya terlalu gampang. Oke, kita dokumentasi dulu lah. Semuanya senyum. Dewi mandi dulu, mau ke posyandu gak? Iya, stop. Oke, semuanya nyalain kamera dong. Ini nih yang nggak pada nyalain kamera. Nyalain kamera. 1, 2, 3. Gaya bebas. Gaya habis matematika gimana? Gaya habis matematika gimana sih? Atau ceria gitu. 1, 2, 3. Gaya habis matematika gimana? Yang tadi mah aku ngomong di Oke, mantap. Keren. Oke, untuk pembelajaran daring kita cukupkan ya. Pasti udah pada lapar nih. Habis pembelajaran matematika, aduh, ngabisin ini tenaga. Oke, kita cukupkan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Maklum ya. Masih pertama jadi masih harus banyak belajar gitu ya, Ibu juga. Oke, jadi Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu nanti di PTM. Dadah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, dadah. Cantik banget. Ih, kamu juga cantik ya ampun. Udah keluar. Selamat makan, istirahat. Oke, nanti selamat bertemu di PTM sama Ibu hari Jumat. Ini yang pada belum keluar ini kayaknya ini deh. Apa? Kamar mandi gitu ya. Oke, atau ya Ibu tutup roomnya. Kita stop record dulu.